ilmu apa yang wajib dipelajari oleh seorang muslim. Karena ilmu itu hukumnya ada dua. Ini kita pernah bahas di daurah. Fardu ain dan fardu kifayah. Ada yang hukumnya fardu ain. Wajib atas setiap individual untuk mempelajarinya. Ya. Yang kedua ada hukumnya fardu kifayah. Artinya sebagian orang mempelajari maka gugur kewajiban bagi yang lain. Yang hukumnya fardu ain sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ahmad rahimahullah, yajib an yatluba minal ilmi ma yaqumu bihi dinuhu. Qila lahu mithlu ayyi syai'? Qala alladhi la yasa'uhu jahluhu, salatuhu wa siyamuhu wa nahwu dzalik. Kata Imam Ahmad rahimahullah, wajib atas seseorang menuntut ilmu syar'i yang bisa menegakkan agamanya. Jadi yang wajib untuk dipelajari yang bisa menegakkan agama dia. Artinya dengan ilmu agama dia akan tegak dan benar. Maka dikatakan kepada Imam Ahmad, mithlu ayyi syai'? Seperti apa wahai Imam Ahmad yang bisa menegakkan agama? Alladzi la yasa'uhu jahluhu, yang seseorang tidak boleh bodoh di dalam bab tersebut. Tidak boleh bodoh di dalam bab tersebut. Seperti sholat, puasa, dan yang lain-lainnya. Maksudnya, semua perkara yang Allah wajibkan kepada kita untuk kita kerjakan, dan semua perkara yang haram, yang Allah haramkan kepada kita harus kita jauhkan, itu harus kita belajar. Bisa dipahami ya? Semua yang wajib, yang Allah wajibkan kepada kita, wajib kita belajar. Misalnya Allah mewajibkan kepada kita apa ya? Yang pertama, 2 kalimat syahadat. Maka ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kita harus berilmu akan kalimat tersebut. Apa itu la ilaha illallah? Maknanya, kandungannya, keutamaannya, rukunnya, syarat-syaratnya, pembatal-pembatalnya. Kemudian ketika kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, apa maknanya, syaratnya, rukun-rukunnya, konsekuensinya, pembatal-pembatalnya. Maka baru kalimat 2 syahadat yang kita ucapkan sempurna. Kemudian Allah mewajibkan kepada kita salat. Maka wajib kita belajar tentang tata cara salat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Di antara syarat salat adalah wudu. Maka wajib kita berwudu sebagaimana wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza." Kemudian kita harus memberikan hak Allah Azza wa Jalla. Maka kita wajib mempelajari seputar hak Allah. Mempelajari tauhid macam-macamnya dan mempelajari lawan dari tauhid syirik agar kita tidak jatuh di dalam bab syirik. Kemudian mempelajari hak-hak yang wajib kita tunaikan. Orang tua, bagaimana birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua ketika dia hidup, ketika dia sudah wafat, hak istri dan anak, dan seterusnya. Maka ini semua harus berilmu untuk kita bisa menjalankan kewajiban yang Allah wajibkan atas diri kita. Kemudian juga ketika seseorang dia memiliki perniagaan, maka wajib dia belajar tentang muamalah. Mana yang gharar, mana yang zalim, mana yang riba, dan seterusnya. Kemudian ketika dia pengen haji, dia wajib belajar tentang haji. Dia berilmu karena dia akan melaksanakan kewajiban haji. Maka dia pelajari apa itu haji, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, pembatal-pembatalnya, dan seterusnya. Ketika dia hendak menikah, maka dia mempelajari bab nikah. Dia pelajari bab nikah, dia pelajari bab talak, dia pelajari bab hukuk zaujain, hak-hak suami istri.
Ketika dia memiliki anak, dia pelajari tentang tarbiyah, bagaimana mendidik anak yang benar. Ya, semua pembahasan ini dibahas oleh para ulama. Tinggal dianya mau belajar atau tidak. Ya. Nah, ketika ada kewajiban zakat, dia belajar tentang zakat. Ya, subhanallah, ada orang 3 tahun mengeluarkan zakat profesi. Antum tahu zakat profesi ya? Zakat profesi yang dikeluarkan tiap bulan. Setiap dapat gaji dia keluarkan. Ya. Nah, zakat profesi tidak ada di dalam Islam. Maka dia 3 tahun mengeluarkan zakat profesi. Dia meyakini kalau itu kewajiban dan zakat, tapi dia jatuh di dalam kesalahan. Tidak diterima zakat yang dia keluarkan tiap bulan karena tidak memenuhi syaratnya. Sedangkan amalan harus ikhlas dan ittiba. Ya. Maka ini semua kesalahan. Ya, kesalahan dalam beramal karena tidak dibangun di atas ilmu syar'i. Ya. Kata Syekh Abdul Salam rahimahullah, "Falladhi yajibu 'alal insan an ya'mala bihi." Maka wajib atas manusia belajar yang ingin dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti usulul iman, rukun iman, syara'i'ul Islam, syariat-syariat Islam. Wa ma yajibu ijtinabuhu minal muharramat. Dan apa yang wajib dia jauhkan dari perkara-perkara yang haram. Wa ma yubah, dan apa yang dibolehkan, au ma yahtaj ilaihi fil muamalat, atau yang dia butuhkan dalam bab muamalat dan seterusnya. Maka yajib an yakunal insan aliman bihi. Wajib dia berilmu tentang hal tersebut. Kemudian termasuk dari menuntut ilmu syar'i yaitu bertanya kepada ahlinya. Ini juga poin penting. Bertanya kepada ulama. Sekarang banyak orang bertanya ke Chat GPT. Dia bukan ulama. Ya, makanya nggak boleh orang yang punya dasar ilmu dia bertanya kepada chat-chat tadi seputar agama. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Ya. Dia bukan ulama. Allah menyuruh kita bertanya kepada siapa? Ulama. Ya, kata Allah Azza wa Jal dalam surat An-Nahl ayat 43-44, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz zubur. Maka bertanyalah kepada ahla dzikir, kepada ahlinya apabila kalian tidak mengetahui. Ya, disuruh oleh Allah nanya kepada ahlinya karena fatwa itu tidak sembarangan. Ya, fatwa itu ada syarat-syaratnya dan orang yang berfatwa harus hati-hati. Maka nggak boleh seseorang mencukupkan diri di dalam bertanya kepada aplikasi-aplikasi tersebut. Aplikasi bukan ulama. Bisa jadi referensi dia salah. Atau bisa jadi dia mengucapkan atau menjawab pertanyaan yang salah. Dan kita beragama untuk Allah Azza wa Jalla. Ya, maka kita harus mengikuti syariat Allah dan petunjuk Allah. Maka seseorang ketika bertanya, dia bertanya kepada ahlinya. Agar dia bisa mempertanggungjawabkan di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Adapun aplikasi-aplikasi tersebut memudahkan seseorang untuk mencari dalil, mencari referensi. Ya, misalnya dia lupa perkataan ulama, kemudian dia cari untuk menghemat waktu di dalam mencarinya. Walaupun sebagian ulama mengatakan aplikasi-aplikasi yang ada itu mu'awwiqat, penghalang-penghalang menuntut ilmu syar'i. Makanya menjadikan orang itu dhaif, lemah. Terlalu banyak mengandalkan aplikasi tapi malas membaca dan malas membahas. Kalau seandainya dia buka kitab, dia ingin mencari satu poin, tapi karena dia harus sabar mencari poin tersebut, dia bisa mendapati seratusan faedah. Dia baca halaman ini, dia baca paragraf ini dan yang lainnya. Cuman kalau dia membuka aplikasi, dia mendapatkan satu faedah. Dan faedah tersebut bisa benar, bisa salah. Walaupun itu termasuk nikmat Allah Azza wa Jalla kepada umat ini. Karena keutamaan kita di akhir zaman, terkumpulnya referensi sangat mudah. Tinggal seseorang bisa memanfaatkan atau tidak.
Sedangkan dahulu referensi terbatas, maka mereka jauh untuk mencari referensi dan membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dari bab ilmu syar'i. Nah, jadi bertanya kepada ulama. Ya, kata Allah Azza wa Jalla, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Adapun ilmu selain yang tadi kita sebutkan, hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah apabila sebagian sudah mengerjakan, maka gugur kewajiban yang lain. Dan ini juga ada catatan, jangan sampai seseorang sibuk dari kewajiban yang Allah wajibkan atas dirinya. Ini termasuk maghrur, orang yang tertipu. Dia fokus belajar tentang ilmu fardu kifayah, tapi dia meninggalkan fardu ain. Ini nggak boleh. Misalnya dia banyak mempelajari khilaf ulama seputar fikih, tapi dia meninggalkan kewajiban mempelajari tauhid dan hak Allah Azza wa Jalla. Maka di benaknya menghafal banyak pendapat-pendapat ulama seputar fikih-fikih ibadah, tapi ketika ditanya tentang tauhid atau syirik dia tidak mengetahui. Maka nggak ada manfaatnya ilmu yang dia pelajari kalau seandainya tidak mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Atau termasuk dari ilmu fardhu kifayah, ilmu yang hukumnya fardu kifayah, mempelajari warisan. Bukan tidak boleh, boleh. Cuman kalau seseorang belum bisa baca Al-Quran, tidak tahu tauhid, tidak tahu syirik, tidak tahu tentang kalimat la ilaha illallah, kemudian dia membela-belakan dirinya untuk menguasai ilmu faraid, yang sebenarnya kalau ada kasus cukup dia bertanya kepada ahlinya, beres tuh. Bahkan sekarang ada kalkulatornya lagi, tinggal kita masukkan semuanya, nanti dibahas sama dia. Ya, kenapa dia membuang-buang waktu dalam bab ini dan dia meninggalkan ilmu yang Allah wajibkan atas dirinya? Karena dia akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla apakah dia memahami la ilaha illallah atau tidak. Dia akan ditanya oleh Allah tentang hak Allah, dia tunaikan atau tidak. Dia akan ditanya tentang Nabi SAW yang diutus kepadanya, dia telah beriman atau tidak. Ya, maka ini juga yang banyak ditinggalkan sama manusia ya pada zaman sekarang ini. Dan poin yang lain yang kita ingin bahas seputar talabul ilmi syar'i, tidak benar yang dinisbatkan kepada dakwah salafiyah tapi jauh dari ilmu syar'i. Sebagai contoh, ada orang suka atau hobi punya main bola, kemudian dia buat grup bola, kemudian dinisbatkan kepada dakwah. Ayo kita dakwah dengan bermain bola. Maka yang main bola, masya Allah, jenggot-jenggot, cingkrang-cingkrang, tidak ada aurat dan lain-lain. Maksudnya dibedakan antara hobi dengan dakwah. Itu bukan dakwah. Nggak boleh dinisbatkan kepada dakwah salafiyah. Kalaupun memang dia ingin menarik perhatian manusia, dia cukup ya beberapa kali, kalau misal ada manfaat bisa dilanjutkan. Tapi kalau tidak ada manfaat atau yang main cuman ikhwan-ikhwan yang biasa ngaji, bukan lagi dakwah, lagi menjalankan hobi semata. Akhirnya disorot di mana-mana, dinisbatkan kepada dakwah salafiyah. Bukan dakwah itu. Tidak dikenal Abu Bakar dan Umar bermain-main dan dinisbatkan kepada dakwah. Dulu kaum salaf mereka berdakwah dengan harta, jiwa dan darah. Bukan berarti mereka tidak memiliki waktu untuk bermain-main. Mereka ada waktu bercanda, refreshing, tapi tidak dinisbatkan kepada dakwah sama sekali. Atau juga sekarang yang banyak tersebar luas, hobi sepeda atau motor-motoran, kemudian dinisbatkan kepada dakwah. Maka ini nggak benar. Dahulu orang-orang yang hobi naik motor, orang-orang yang memang punya latar belakang tidak baik, geng-geng yang kurang baik, ya, atau mungkin yang membuang-buang waktu, ya, menghabiskan waktu untuk sia-sia dan yang lainnya. Sekarang semua yang mungkin sudah mengaji
main motor-motoran kemudian dikatakan ini nisbat kepada dakwah salafiyah. Ini juga tidak benar. Ini kesalahan di dalam prinsip dasar dakwah salafiyah. Bukan mengharamkan perbuatan tersebut. Selama perbuatan itu mubah, boleh. Tapi tidak boleh dinisbatkan kepada dakwah. Karena itu bukan dakwah. Dakwah yang dikenal, prinsip dasar dakwah salafiyah adalah selalu berkecamuk dan berputar di seputar ilmu syar'i. Tidak lepas dari pena dan kertasnya. Tidak lepas dari kitab yang dibaca. Tidak lepas dari ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Tidak lepas dari hadis-hadis Nabi SAW. Penuh majelis dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Penuh dengan waqar, ketenangan. Penuh dengan adab.